Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Talakim dari jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan Jembatan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan jenis dan data pengolahan data GIS yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Sri Rizky Artimi, Sarjana Teknik Manager Engineering. Data GIS. Jenis data GIS itu terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non spasial. Yang pertama itu peta topografi dan peta tematik. Yang dimana peta topografi ini adalah garis kontur, sedangkan peta tematik adalah peta yang dengan tema tertentu. Contohnya yaitu peta para wisata atau penyebaran SDA. Yang kedua, citra. Citra itu ada foto udara dan citra satelit, yang dimana menangkap sebuah wilayah itu dari atas menggunakan satelit. Kita bisa lihat di Google Earth atau Google Maps. Lanjut, data koordinat. Itu ada data GPS, data digital elevasi model atau DIM, serta data pengukuran terestris, yang dimana data terestris ini adalah mengukur di lapangan. Contohnya itu adalah menggunakan theodolit, total session, sama ini theodolit, total session, dan lain sebagainya. Lanjut, data non spasial. Data non spasial ini data tekstual yang menjelaskan informasi dari data spasial seperti nama gedung, alamat, dan nomor induk bidang. Data spasial itu terbagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data spasial merupakan data mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Kita bisa di sini contoh data raster ini, itu yang ini, sedangkan data vektor itu yang ini. Kalau data raster itu jelas banget, ada jalannya, ada kolamnya, ada gedungnya, sedangkan kalau data vektor itu lebih ke jalannya kelihatan, terutama gedung, serta ada tanaman dan juga kolam laut. Data raster. Menurut Danny Gumelar tahun 2007, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Sedangkan data vektor itu adalah data yang menyajikan informasi posisi, poin, garis, dan poligon. Ini yang disimpan dalam bentuk koordinat x, y. Representasi titik garis area dari ini adalah model data raster dan vektor. Di sini contohnya itu poin di hotel. Poin ini adalah hotel. Kalau di data raster itu berupa grid atau titik, sedangkan kalau di vektor itu berupa titik koordinat. Kita bisa di sini contohnya ini kabel tiang listrik. Kalau di model data raster seperti ini, sedangkan model data vektor seperti ini, dan lanjut sebagainya. Ini ada garis kontur, sedangkan ini versi vektornya. Model data raster, tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau pixel mempunyai nilai. Contoh, raster DIM, pixelnya memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Ini contoh raster data model. Ini berupa grid, ini garis. Kalau lebih dari dua titik itu garis, sedangkan kalau lebih membentuk seperti ini atau poligon, itu dinamakan poligon. Ini contoh model data vektor. Ini titik, garis, dan poligon. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik.
Kita bisa ulangi, data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Oke, saya tadi agak salah yang di bagian sini. Ini kita berarti kalau misalkan dua titik itu garis, sedangkan kalau lebih dari dua titik itu poligon. Contoh seperti ini. Lanjut. Sedangkan yang pertama itu penyimpanan data raster pertama. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau pixel sebagai contoh 80, 74, 45, 34 dan seterusnya. Contoh di sini ada angka 80 yang sama, berarti dia berupa garis. Kalau misalkan dia cuma sendirian, contohnya seperti 30, berarti dia berupa titik. Kalau sudah membentuk, kalau sama angkanya, berarti dia berupa garis atau poligon. Penyimpanan data raster kedua. Nah, data ukuran sel atau pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau pixel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Kita bisa lihat di sini, kalau cuman pixel sedikit atau ukuran sel atau pixel sedikit, maka otomatis cuma sampai sini. Kalau kita kalau pixelnya banyak, maka detail gambar ini akan lebih jelas dan juga lebih jelas. Lanjut, selanjutnya representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jafar Eli 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Kita bisa di gambar ini dari permukaan bumi, lanjut ke data vektor, cerita satelit, foto, dan diubah jadi data raster dan data vektor. Nah, kita bisa sini, ini titik, garis, dan poligon, atau titik, garis, dan area. Dan poligon area sebenarnya sih. Ya. Oke, lanjut. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Yang pertama, apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu x aksis dan kolom paralel dengan sumbu y aksis. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, di titik sini ya, 5.1. Di sini berarti titik poinnya. Lanjut, model data vektor yang kedua. Model data vektor dan raster yang kedua itu demikian pula apabila sel atau pixel memuat sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator, dan sel atau pixel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau pixel tersebut pada 300-500 dan 5,900 dan 5,900,600 north. Itu di sini titiknya, koordinatnya. Lanjut, ada dua model yang tadi, yang pertama dan yang kedua. Ini yang model ketiga. Sistem koordinat vektor berupa sumbu x dan y titik berpotongan antara sumbu x dan y menyajikan informasi koordinat. Kita bisa di sini, ini bagian x horizontal dan vertikal. Contoh di titik 1 dan 3 itu di sini titiknya. Nanti kita bisa menyambung menjadi garis atau menjadi suatu area atau poligon. Lanjut, kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles
tahun 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan di mana masing-masing pandangan mencari jalan sendiri. Nah, bisa di sini bisa menggunakan raster atau vektor, terserah sesuai tergantung dengan penggunaannya. Pengennya apa? Lanjut, representasi dunia nyata dalam model data spasial. Ini kita bisa lihat data raster dan data vektor. Menyesuaikan kegunaannya untuk apa? Menurut Prahasta tahun 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Atau proses konversi sudah disediakan oleh software SIG atau SIG. Ini bisa dilihat model data vektor ke representasi objek geografis, model data raster, lanjut ke sini lagi dan ke sini lagi. Terus ini apa yang kelebihan kelemahannya, terus ini kelebihan model raster dan ini model kelemahan dan kelebihan data vektor, terus dipadukan atau dikombinasikan. Rekomendasi bagi pengguna sesuai penggunanya, pengennya raster atau vektor, bisa mempresentasikan objek geografis. Itu sama. Oke, sini contohnya vektor ke raster, ada garis atau lebih ke kayak aliran sungai. Ini pixelnya bisa lihat di gambar ini. Lanjut, ini kalau misalkan gambarnya itu detail, kita bisa di zoom ke lagi, itu berupa banyaknya pixel atau sel. Semakin banyak sel maka semakin jelas gambarnya. Contoh seperti ini, gambar lebih pokoknya maksudnya tuh kalau semakin banyak maka semakin jelas gambarnya. Ini vektor dan raster, ini bagian atas itu vektor dan bagian bawah raster. Menyesuaikan penggunanya, pengennya itu tuh di vektor atau raster. Kalau misalkan dari vektor ke raster bisa, cuman kalau sudah terbentuk raster ke vektor itu tidak bisa, karena sudah tidak bisa lagi kita ubah dari raster ke vektor. Jadi menyesuaikan penggunanya. Ini ada juga contohnya vektor dan raster seperti ini dan juga ini. Lanjut, kelebihan model data vektor. Oke, yang pertama itu data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Representasi grafis dan data spasial dari model vektor sangat mirip dengan data peta garis buatan tangan manusia. Model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Lanjut, kelemahan model data vektor. Oke, yang pertama itu data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang keenam itu proses overlay beberapa layer dan data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Ini kelebihan data raster. Memiliki struktur data yang sederhana, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Proses generalisasi mudah. Gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya.
Prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Harga sistem perangkat lunak di aplikasinya cenderung lebih murah. Kekurangan model data raster. Data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologi, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya atau resolusi spasial. Sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses lama cukup melelahkan, baik proses digitasi dan instrumen-instrumen fotogrametri digital. On-screen digitizing langsung di layar monitor komputer maupun proses digitasi MIDI meja digitizer dan relatif mahal. Transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Baik, sampai sini di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal mengundurkan diri. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.